Ini kita bahas tentang perusahaan persekutuan. Persekutuan itu maksudnya ketika kita mau mendirikan perusahaan apapun itu pemiliknya lebih dari satu. Itu namanya persekutuan. Jadi 2 atau lebih itu namanya perusahaan persekutuan. Jadi misalnya Mbak Sumartin, Mbak Dalina sama Mbak Yeni mau bikin apa? Perusahaan jasa bidang apa terserah. Terus janjian mau bikinnya kayak gimana, pembagian modalnya seperti apa. Nah, itu di situ nanti masuknya ke perusahaan persekutuan. Jadi itu maksudnya. Nah, terus biasanya ketika kita mendirikan perusahaan persekutuan itu kan ada proporsi laba, ya kan? Jadi misalnya labanya tergantung dari perjanjian awal ketika mendirikan persekutuan ini. Kalau misalnya mau dilihat dari jumlah modal, ya berarti nanti misalnya pembagian laba atau rugi juga dilihat dari jumlah modal. Tapi kalau dilihat dari proporsi atau apa namanya kontribusi terhadap perusahaan, berarti itu beda lagi. Jadi tapi andai kata di soal nanti nggak ada, ya masih belum saya ganti kok Mbak, ini saya masih cerita dulu. Andai kata nanti di soal itu ndak ada keterangan misalnya pembagian laba atau rugi itu proporsinya berapa, berarti dibagi rata seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, andai kata di soal nanti nggak ada proporsi pembagian laba itu berapa, berarti itu harus dibagi rata. Kalau misalnya ada, misalnya si A itu 50%, si B 30%, si C 20%, ya berarti harus sesuai itu. Tapi kalau enggak, berarti dibagi rata. Halo, enggak bisa dengar saya tah? Ini memang belum saya ganti kok PPT-nya. Oh ya sudah, oke. Nah, jadi ini karakteristik persekutuan, jangka waktunya terbatas. Terus tanggung jawabnya tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas tanggung jawabnya. Misalnya andai kata ada apa-apa, ada kerugian atau ada apa, itu semua sekutu itu harus bertanggung jawab penuh terhadap perusahaannya. Terus memilikan harta bersama sama partisipasi dalam pembagian laba, yaitu tadi tergantung perjanjian awalnya berapa. Terus perjanjian persekutuan juga. Kenapa Mas Miki? Nah, ini contohnya untuk pembentukan persekutuan. Pada tanggal 21 Oktober 2011, Ali, Budi, dan Cici sepakat untuk membentuk perusahaan persekutuan yang diberi nama Persekutuan Abuji. Modal yang disetorkan masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Ali, tanah dan bangunan sebesar 12,5 juta, Budi, barang dagangan sebesar 9 juta, sama Cici, uang tunai sebesar 8,5 juta. Cara mencatatnya bagaimana? Cara mencatatnya gimana? Ada yang bisa tahu? Itu ketika menanam modal awal, cara mencatatnya bagaimana? Halo? Halo? Gak dengar suara saya, ta? Ya, cara mencatatnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ini untuk mencatat ketika menyetorkan modal masing-masing gimana cara mencatatnya? Jurnalnya gimana?
Oke, benar. Jadi cara mencatatnya itu Ali tanah dan bangunan pada ini modal Ali, terus persediaan barang dagang pada modal Budi, kas pada modal Cici. Cara mencatatnya boleh dipisahkan masing-masing orang atau boleh dijadikan kayak gini. Jadi kas ya, debitnya apa, kreditnya apa, atau mau dibikin selang-seling kayak tadi yang perusahaan dagang apa, selang-seling itu bahasa Indonesianya apa ya, bergantian, kayak misalnya tanah dan bangunan pada modal Ali, terus persediaan barang dagang pada modal Budi, kas pada modal Cici, itu juga boleh, terserah mau mencatatnya seperti apa, pokoknya intinya debitnya ini, kreditnya ini. Itu untuk mencatat pertama pembentukan persekutuan. Nah, terus habis gitu paham ya sampai sini? Kan kayak yang saya bilang, ketika menanamkan modal itu nggak hanya apa namanya, nggak hanya berupa kas, tapi bisa berupa tanah, mobil atau kendaraan, mesin. Terus habis gitu saya lanjutkan. Pak, saya bisa minta tolong fotonya halaman 6.7 ndak? Tolong dikirimkan ke saya, bisa minta tolong? Mohon maaf. Jadi di sini untuk kok nggak bisa geser. Nah, ini ketika ada transaksi, ada yang bisa saya mintain tolong difotokan halaman 6.7. Halo, bisa dengar saya kah? Oke, terima kasih yang sudah ngirim. Nah, sekarang kalau berikutnya ini tentang mana ini tadi? Pak Ahmad, pemilik perusahaan Melati, sepakat untuk menerima Pak Hasan sebagai sekutu usahanya. Nah, jadi ini maksudnya sudah Mbak, terima kasih. Pak Ahmad ini pertama dia perorangan perusahaannya. Terus di tengah jalan dia mau menerima Pak siapa ini tadi, Pak Hasan, untuk jadi sekutu, itu juga bisa. Jadi kalau awalnya perusahaan perorangan, terus habis itu dibikin persekutuan, itu juga bisa. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini yang di halaman 6.7 itu kan perusahaan Melati ada neracanya. Jadi ini perusahaan ketika Pak Hasan belum masuk, ini neracanya sekian. Jadi ada kas, piutang usaha. Ada yang tahu cadangan kerugian piutang itu apa? Ada yang tahu nggak cadangan kerugian piutang itu apa? Halo, hilang lagi. Halo, nggak ada suara lagi kah? Iya, jadi cadangan kerugian piutang itu antisipasi ketika, jadi kan kalau kita punya piutang itu kan ada kalanya mungkin orang yang berhutang itu tidak mampu untuk mengembalikan duitnya yang dipinjam. Nah, makanya itu kita cadangkan. Andai kata ada yang nggak bisa mengembalikan hutang mereka. Nah, ini makanya ada cadangan kerugian piutang. Terus Prabu Toko, akumulasi depresiasi.